Shalom Susunus. Hari ini kita belajar latihan soal ya. Kita ada di subbab Dil Bilgisi atau grammar. Nah ini kita akan zooming bagian ini. Jadi kita latihan soalnya di daerah sini aja ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama. Ini ada bu, shu, o yang artinya this, that, kim, ne. Apa? Kim, ne, siapa, apa gitu. Nah ini contoh kalimatnya seperti ini. Bu masak. Bu itu artinya ini, masa itu artinya meja. Jadi kalau ada kalimat bu masak meja ini, ya, bu adalah ini, shu adalah itu, nih ya, itu tapi agak jauh, bisa dipahami ya. Kalau o itu jauh banget gitu. Jadi kalau bu, shu, o artinya ini, itu, ono gitu loh. Jadi ada 3 level ya. Yang paling dekat, agak jauh, dan paling jauh. Bu masa, shu masa, o masa. Meja ini, meja itu, meja ono gitu ya. Terbayang teman-teman? Itu mengenai jarak ya. Nah, terus kita masuk ke bagian yang kedua. Sekarang kita zooming di sini. Ini masuknya ke konteksnya adalah pertanyaan. Nah, pertanyaan ini teman-teman. Jadi misalkan saya ini katakanlah ke Turki gitu. Kemudian punya teman satu kamar di asrama. Kemudian saya ingin bertanya sesuatu ke orang Turki. Katakanlah di situ ada lemari nih. Lemari kayu. Nah ini maka saya akan bertanya, ini apa sih? Ini apa? Bahasa Turkinya adalah bune. Bu itu adalah ini, ne itu adalah apa? Bune. What is this? Gitu kalau bahasa Turkinya. Nah kemudian akan dijawab, bu ini dolap. Dolap itu artinya adalah lemari. Nah, terus itu apa air yang di dalam kurung? Ada dir, ada ter gitu kan. Nah, dir atau ter ini, teman-teman, dia adalah imbuhan yang boleh dipakai, boleh tidak. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menegaskan sesuatu kalimat yang misalnya dia bersifat fakta. Atau kita yakin pada jawaban yang disampaikan. Misalnya kayak gini contohnya. Saya ditanya sama teman, ibu kamu ada di rumah gak sih? Nah, kita kan lagi luar nih konteksnya. Biasanya sih ada, cuman saya nggak yakin ada atau enggak. Maka saya akan cuman menjawab anem fd, ibu saya di rumah. Tapi saya nggak tahu gitu loh, beneran di rumah apa enggak, kali aja lagi arisan keluar gitu kan. Jadi saya cuman akan menjawab anem fd. Sama seperti kayak saya jawab bu dolap, ini lemari gitu loh. Nggak akan menjawab lebih gitu ya. Tapi kalau saya yakin bahwa ibu saya betul-betul di rumah, gak akan mungkin kemana-mana gitu loh, saya akan jawab anem evdedir, ibu saya di rumah gitu. Paham ya? Ini apa yang saya omongkan itu adalah begini loh, anem evdedir. Nih ada ininya, ibu saya yakin banget ibu saya ada di rumah. Nah ini juga sama, bu dolap ter, saya yakin banget ini adalah dolap misalnya kata dia. Ya kali aja kan isinya ternyata bukan dolap, bukan lemari, kali aja ini sebenarnya adalah lukisan gitu loh. Kebayang ya? Jadi, nah kalau orang Turki sendiri biasanya mereka menjawab apa-apa jarang sih pakai dir atau ter gitu, kecuali emang bener-bener yakin banget atau misalnya itu sifatnya fakta banget gitu, baru dipakai dir atau ter itu tadi ya. Nah sekarang contoh yang kedua, ini juga kurang lebih sama. Ini ada gambar pegang buku, terus ada di sini ada blackboard. Ini kayaknya guru nih gitu kan. Ditanya, bu ini Kim itu siapa? Ini siapa? Bu Kim, bu Redman. Ini adalah guru. Boleh ditambah dir pertanyaannya ataupun jawabannya kalau memang yakin betul bahwa orang ini adalah guru, bukan misalnya bukan tukang kredit gitu kan, kayak gitu. Itu boleh pakai dir, boleh tidak, tergantung dari keyakinannya teman-teman gitu.
Nah, kalau saya sendiri biasanya kalau lagi obrolan sesama temen daily gitu ya, kita jarang sih pakai dir, ter, tir, dan sebagainya. Jadi kita cuman paling bukim, bune, one, gitu kan. Kayak gitu aja. Nah, dir, ter ini biasanya ditemukan pada bahasa tertulis sih biasanya. Tapi kalau bahasa lisan tuh jarang sih gitu. Oke? Itu ya teman-teman, cukup bisa dipahami dua hal ini. Semoga bisa dipahami ya. Jadi nanti sudah bisa mulai belajar nanya ya simpel-simpel sikit-sikit. Bune, kalau ke pasar bune, tanya aja dulu ini apa, jawabannya nanti masalah ngerti atau enggak urusan nanti ya. Tanya aja dulu bune, one gitu. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke bagian ini. Ini instruksinya adalah örnekler deki gibi cümleler oluşturalım. Jadi seperti nih, örnek seperti dicontoh ya. Buatlah yuk kita tulis kalimatnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang yang ini pokoknya nanti kita lihat aja ya. Kalau dia bentuknya benda, teman-teman, ini benda ya, ini benda, ini benda, ini benda. Dia akan bune, pertanyaannya ya, apa gitu. Tapi kalau misalnya dia orang kayak gini, orang, maka pertanyaannya akan apa? Kim ya. Jadi kita coba tuliskan contoh kalimatnya. Nah, zooming dulu. Ini. Nah, karena dia adalah benda, apa ini? Rumah ya. Jadi pertanyaannya adalah Bu, apa tadi? Ne atau Kim? Ne ya. Bune. Apa ini? Boleh pakai dir, boleh tidak ya. Saya di sini kita selang-seling aja ya. Ada yang dir, ada yang tidak. Bune. Apa ini? Bu. Ini rumah. Bu ev. Gitu. Segitu aja. Oke, cukup bisa dipahami ya. Nah, sekarang sebelahnya. Ini orang. Kalau orang tadi kita pakai apa? Ne apa Kim? Kim ya. Bu Kim. Atau boleh Bu Kim dir kalau kita sudah yakin. Tapi saya nggak yakin ini siapa sih orangnya. Walaupun manusia, saya nggak tahu apakah itu keponakan saya, apakah itu misalnya adik ketemu gede gitu kan. Jadi kita cuman tanya Bu Kim gitu aja. Kita bilang misalnya siapa ya, saya juga nggak terlalu yakin, jadi kita pakai Bu Chojuk gitu aja lah ya. Chojuk itu anak-anak ya, anak kecil. Bu Chojuk. Udah bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita geser ke sini. Nah, ini kita masuk ke objek lagi. Kalau objek berarti tadi pertanyaannya adalah Bu Ne ya. Ini kita sama-sama tahu ya, ini misalnya anggaplah bunga beneran gitu. Nih kita tanyanya pakai dir ya, boleh. Bu Nedir, apa ini? Jawabannya adalah Bu, bunga, ada yang ingat? Saya kayaknya pernah ngasih contoh deh. Cicek, cicek, gitu. Oke? Karena di atasnya pakai dir, maka di bawahnya juga pakai dir. Tapi karena huruf akhirnya adalah K, dia akan melebur D-nya menjadi T, sehingga Bu Cicek Tir. Gitu ya. Bu Nedir, Bu Cicek Tir. Tapi kalau nggak pakai dir berarti Bu Ne, jawab aja Bu Cicek. Udah gitu aja. Oke? Nah, terus ini kita geser ke sini. Ini kira-kira apa nih, teman-teman? Ne apa Kim? Kim ya. Bu Kim. Siapa? Pemain bola. Pemain bola itu dalam bahasa Turki futbolcu. Ya. Oke, terus lanjut. Ini sering nih saya contohin nih. Ini Kim apa nih? Bune ya. Jadi bune, bu apa? Pohon itu arch. Bu arch. Oke. Nah, terus yang bagian ini Bu, kita tahu nih, ini kayaknya
dokter nih. Ini Bu Kim, saya tambahin dir ya, karena yakin gitu dari penampakannya sih kayaknya dokter. Bu Kim dir. Bu apa? Dalam bahasa Turki dokter itu adalah doktor ya. Doktor apa? Temennya dir? Doktor dur. Gitu ya. Nah, mengenai aturan dir, dur, akhirnya apa, seperti apa, sempat saya bahas di feed sebelum-sebelumnya ya. Teman-teman scroll down aja pokoknya. Itu sudah sempat disampaikan. Apakah belakangnya dur, apakah belakangnya tir, apakah tur gitu kan. Pokoknya dilihat lagi aja, oke? Nah, terus ini yang terakhir nih. Ini apa? Apa siapa? Apa ya? Jadi bu, ne. Udah gitu aja lah ya, biar teman-teman gak usah banyak mengingat. Bune. Jawabannya bu kursi. Apa kursi, ada yang tahu? Coba boleh Google Translate dulu. Bu sandal ye. Aduh, cukup gak nih? Bu sandal ye. Oke, ini adalah kursi. Oke teman-teman, bisa ya? Masih ingat? Ini emang udah langsung dia otomatis kehapus lagi sih karena aplikasinya seperti ini. Teman-teman boleh tulis ulang, nonton ulang, kemudian tulis ulang tadi contoh jawabannya kayak apa. Dan teman-teman juga boleh membuat soal sendiri dari benda-benda atau orang-orang yang ada di sekelilingnya teman-teman. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Guru Syurus.